Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil proyek kami, yaitu analisis pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi pada Bank Mandiri cabang Jakabaring OP Mall Palembang. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ade Sultan Syafira, Mutiara Sani, Fatima Azahra, Alvina Damayanti. Oke, baiklah, di sini saya akan mengenalkan apa sih pengelolaan infrastruktur itu. Pengelolaan infrastruktur sistem informasi dilakukan untuk memudahkan memenuhi layanan terhadap aplikasi yang telah dan sedang tahap pengembangan. Dibangun infrastruktur yang adaptif dengan memperhatikan keseimbangan antara teknologi, hardware, software, dan layanan aplikasi yang menjadi bagian infrastruktur. Proses dan sumber daya manusia. Hasil analisis terhadap Bank Mandiri cabang Jakabaring OP Mall Palembang diperoleh dengan data-data sebagai berikut. Yang pertama yaitu perangkat kelas. Baiklah, di sini yang pertama yaitu PC IBM digunakan dalam sistem informasi, menunjang pekerjaan serta mendukung kinerja pada karyawan di sana. Kemudian fingerprint merupakan tes sidik jari untuk mengabsensi para karyawan di sana. Kemudian server, bank menggunakan server komputer yang kuat untuk menyimpan dan mengelola data-data mereka. Kemudian terminal kasir atau mesin penjual merupakan perangkat keras yang dimana untuk mengecek uang, mencetak, mengeluarkan tanda terima dan mengakses sistem perbankan lainnya. Selanjutnya ATM yang biasa kita gunakan. Kemudian switch dan router merupakan perangkat keras jaringan seperti switch dan router digunakan untuk menghubungkan berbagai komputer, jaringan komputer yang ada di sana. Kemudian server basis data. Server basis data ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola informasi penting sebagai informasi pelanggan, transaksi maupun jenis keuangan yang lainnya. Selanjutnya printer. Printer ini digunakan untuk mencetak cek, tanda terima, dokumen, dan lain-lainnya. Kemudian keamanan fisik seperti sensor gerak, kamera pengawasan, sistem CCTV, kemudian sistem pelindung aset lainnya. Selanjutnya yang terakhir perangkat mobile. Perangkat mobile ini bisa melalui aplikasi perbankan, nasabah untuk mengakses rekening mereka, melakukan transfer, dan lainnya. Perangkat lunak yang digunakan pada Bank Mandiri cabang OP Mall Palembang adalah pertama, ada sistem informasi perbankan. Sistem informasi perbankan digunakan untuk mengelola informasi tentang nasabah, rekening, transaksi, serta laporan keuangan dan perpajakan. Kedua, ada core banking system. Core banking system digunakan untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan perbankan seperti transaksi, pembukuan risiko, dan juga laporan. Ketiga, ada mobile banking applications. Itu digunakan oleh nasabah bank untuk melakukan transaksi perbankan seperti transfer, pembayaran tagihan, pembelian saham, dan lain sebagainya. Keempat, ada software anti penipuan. Ini digunakan untuk mendeteksi dan mencegah kegiatan penipuan seperti phishing, hacking, dan sebagainya. Dan kelima, ada electronic payment system seperti e-wallet, kartu kredit, dan m-banking digunakan untuk mengelola transaksi non-tunai melalui jaringan internet. Network atau jaringan digunakan pada Bank Mandiri cabang Jakabaring OP Mall Palembang adalah jaringan LAN atau Local Area Network. Dilengkapi dengan jaringan lintas atap, kabel yang digunakan yaitu jenis RJ45 dengan topologi bus yang berfungsi untuk mengakses internet. Selanjutnya ada penyimpanan data. Penyimpanan data di dalam Bank Mandiri cabang Jakabaring OP Mall melibatkan beberapa metode dan teknologi untuk memastikan keamanan, ketersediaan, dan integritas data. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam penyimpanan data dalam bank. Yang pertama ada database. Bank Mandiri menggunakan sistem manajemen database untuk menyimpan data nasabah, transaksi keuangan, informasi rekening, dan informasi lainnya. Yang kedua ada redundansi data. Bank Mandiri sering menggunakan teknik redundansi data untuk menghindari kehilangan data.
Dan yang terakhir ada sistem penyimpanan terpusat. Bank Mandiri sering menggunakan sistem penyimpanan terpusat seperti pusat data atau data center yang dilengkapi dengan infrastruktur yang kuat dan aman. Selanjutnya ada keamanan. Bank Mandiri Cabang Jakabaring Opimol ini dilengkapi dengan beberapa perangkat keamanan untuk melindungi aset dan informasi penting, antara lain yang pertama ada CCTV, digunakan untuk memantau aktivitas di dalam dan di sekitar gedung Bank Mandiri. Yang kedua, sistem alarm, digunakan untuk memberi peringatan saat terjadi upaya perusakan atau pencurian di dalam gedung Bank Mandiri. Yang ketiga ada sensor gerak, digunakan untuk mendeteksi gerakan yang mencurigakan di dalam dan di sekitar gedung Bank Mandiri. Yang keempat ada akses kontrol, digunakan untuk mengatur dan membatasi akses masuk ke dalam gedung Bank Mandiri. Yang kelima ada sistem keamanan jaringan, digunakan untuk melindungi jaringan komputer Bank Mandiri dari serangan virus, hacking, dan ancaman keamanan lainnya. Yang keenam ada sistem deteksi kebocoran gas, digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas yang dapat membahayakan keselamatan di dalam gedung Bank Mandiri. Yang ketujuh ada vault atau brankas, digunakan untuk menyimpan uang tunai, dokumen, dan barang berharga lainnya. Dan yang terakhir ada sistem pelaporan kejadian penting, digunakan untuk memberikan laporan kepada pihak berwenang saat terjadi kejadian yang berpotensi membahayakan keamanan Bank Mandiri Cabang Jakabaring Opimol. Selanjutnya yaitu ada manajemen sistem. Manajemen sistem dalam konteks perbankan merujuk pada pengelolaan dan pengaturan sistem-sistem yang digunakan dalam operasi sehari-hari bank. Sistem-sistem ini mencakup yaitu perangkat lunak, perangkat keras jaringan komunikasi, dan infrastruktur teknologi informasi yang diperlukan untuk menjalankan berbagai kegiatan perbankan. Berikut adalah beberapa jenis manajemen sistem yang diterapkan di Bank Mandiri Cabang Jakabaring Opimol. Yang pertama yaitu manajemen basis data. Bank Mandiri mengelola basis data yang besar untuk menyimpan informasi pelanggan, transaksi, dan informasi keuangan lainnya. Yang kedua yaitu manajemen jaringan. Bank Mandiri ini bergantung pada jaringan komunikasi yang aman dan andal untuk menghubungkan cabang, kantor pusat, dan sistem lainnya. Manajemen jaringan ini melibatkan perencanaan, pengaturan, dan pemeliharaan infrastruktur jaringan, termasuk pemantauan kinerja jaringan dan keamanannya. Yang ketiga yaitu manajemen keamanan informasi. Keamanan informasi ini sangat penting dalam industri perbankan. Bank Mandiri melindungi data pelanggan melawan ancaman keamanan seperti peretas, pencurian identitas, dan serangan malware. Yang keempat yaitu manajemen sistem operasi, di mana Bank Mandiri menggunakan berbagai sistem operasi untuk menjalankan perangkat keras dan perangkat lunak mereka, yang melibatkan instalasi, konfigurasi, pemeliharaan, dan pembaruan sistem operasi yang digunakan dalam perbankan. Selanjutnya ada manajemen layanan pelanggan, di mana Bank Mandiri harus memastikan layanan pelanggan yang efektif dan efisien. Yang keenam ada manajemen proyek, di mana ketika Bank Mandiri meluncurkan inisiatif baru seperti pengembangan aplikasi, perbankan baru, atau perluasan jaringan cabang, manajemen proyek diperlukan untuk mengatur, mengawasi semua tahap proyek, mulai dari perencanaan hingga implementasi dan pemantauan. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu manajemen risiko, di mana Bank Mandiri harus mengelola risiko operasional, keuangan, dan kepatuhan. Manajemen risiko ini melibatkan identifikasi, penilaian, pengelolaan, dan mitigasi risiko yang memungkinkan mempengaruhi keberlanjutan keselamatan bank. Ini saya akan menjelaskan proses bisnis penyimpanan uang. Yang pertama yang dilakukan nasabah yaitu mengisi formulir dan selanjutnya mengambil nomor antrian. Setelah mengambil nomor antrian, menunggu untuk dipanggil, lalu menyerahkan formulir beserta nomor rekening ke teller. Selanjutnya, teller akan memverifikasi identitas. Apabila identitas itu sesuai, maka
akan menghitung jumlah uang. Apabila tidak sesuai, maka meminta penjelasan dengan mengkonfirmasi kembali. Apabila memenuhi syarat, maka dia akan menghitung jumlah uang. Jika tidak memenuhi syarat, maka proses akan selesai. Selanjutnya, ketika menghitung jumlah uang, maka data akan di-input. Setelah di-input, akan di-print, membuat formulir dan mengecap formulir tersebut untuk diverifikasi, kemudian memasukkan buku tabungan pada mesin, kemudian memberikan buku tabungan pada nasabah, lalu mengonfirmasi penulisan penilaian uang, lalu proses selesai. Dan selanjutnya, apabila sejumlah tidak sesuai dengan yang diinginkan, lalu mengonfirmasi uang kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses bisnis dari pembukaan rekening pada Bank Mandiri Jakabaring Opimo. Yang pertama, nasabah memproses aplikasi online, lalu mengisi formulir baru, dan formulir diperiksa oleh sistem. Setelah diperiksa, sistem akan mengevaluasi ringkasan. Jika evaluasi nasabah salah, maka akan ditolak. Lalu sistem akan mengatur status penolakan, lalu kirim penolakan, dan proses akan berhenti. Jika evaluasi disetujui atau approve, maka sistem otomatis membuat akun dan memulai akun. Lalu sistem kirim ID dan selamat datang di email. Nah, lalu akun akan mengirim dokumen pendukung seperti scan KTP, dokumen, dan pendukung lainnya. Mengirim dokumen pendukung akan ditunggu selama 7 hari, lalu sistem mengatur status pengingat. Periksa jumlah pengingat di default kurang dari 3 kali. Jika sudah mengirim dokumen pendukung, maka akan kirim status membuat akun diterima dan status pembuatan akun sudah selesai. Nah, ke bawahnya, jika ingin mengubah jenis akun, hak istimewa atau biaya, pertama kirim pesan batal. Lalu sistem akan mengatur panggilan balik. Jika ya, maka langsung ke call customer, lalu dicek resolusi. Apabila ingin perubahan, maka memproses kembali aplikasi online dan proses berakhir. Dan apabila nasabah batal merubah, maka sistem akan mengatur status batal, lalu kirim email batal dan proses berakhir. Jika tidak, maka mengatur status batal dan proses akan selesai, dihentikan atau selesai. Proses ketiga adalah proses penarikan di teller. Dalam hal ini juga melibatkan nasabah dan teller. Proses dimulai dengan nasabah mengisi formulir, kemudian mengambil nomor antrian dan menunggu untuk dipanggil. Jika nasabah sudah dipanggil, nasabah akan menyerahkan formulir dan nomor rekening kepada teller. Teller selanjutnya memverifikasi identitas nasabah apakah sesuai atau tidak sesuai. Jika identitas nasabah tidak sesuai, maka teller akan meminta penjelasan dan konfirmasi. Jika konfirmasinya tidak sesuai, maka proses selesai. Tetapi jika penjelasan dan konfirmasinya sesuai, maka teller akan menginput data transaksi, kemudian mengeprint formulir, kemudian formulir tersebut akan diberi cap oleh teller. Selanjutnya, teller akan memasukkan buku tabungan pada mesin cetak dan dilihat apakah nasabah ingin diberikan nominal uang yang disimpan atau memberikan buku tabungan. Kemudian dilihat apakah transaksinya sesuai atau tidak. Jika transaksinya sesuai, maka proses selesai. Tetapi jika transaksinya tidak sesuai, maka akan mengonfirmasi ulang nilai uang.
Selanjutnya yaitu proses penarikan uang di ATM pada Bank Mandiri. Proses penarikan uang di ATM pada Bank Mandiri ini diawali dengan customer pergi ke bank, lalu pada mesin ATM customer memasukkan kartu kredit di mesin ATM. Setelah itu mesin ATM menampilkan proses yang ingin digunakan. Selanjutnya akan muncul pertanyaan, apakah Anda ingin melakukan penarikan? Jika tidak melakukan penarikan, pilih deposit. Lalu masukkan PIN. Jika PIN Anda benar, akan mendapatkan message, lalu dilanjutkan dengan pilih uang yang akan disetorkan. Dan mesin ATM mengeluarkan kartu kredit dengan tanda terima deposit selesai. Akan tetapi, jika PIN salah akan terjadi error dan berakhir. Selanjutnya, apabila customer ingin melakukan penarikan, pilih penarikan, lalu masukkan PIN, pilih jumlah yang ingin ditarik, lalu tampil pesan untuk menginformasikan kepada customer, menyelesaikan penarikan. Setelah itu, apabila mau cetak resi, pilih berikan kartu kredit dengan cetak resi. Jika tidak mau cetak resi, pilih berikan kartu kredit lalu penarikan selesai. Selanjutnya yaitu kuesioner pada faktor internal. Yang pertama yaitu matriks strategi internal. Faktor-faktor strategi internal pada kekuatan strengths. Yang pertama yaitu kondisi TIK pada Bank Mandiri OP Mall Palembang sudah mendukung kinerja, skalanya 4, bobotnya 0,2, rating rata-rata 3,3 dan jumlahnya 0,66. Selanjutnya yang kedua yaitu terdapat beberapa aplikasi yang sedang digunakan atau dikembangkan pada Bank Mandiri OP Mall Palembang, skalanya 3, bobotnya 0,15, rating rata-rata yaitu 3 dan jumlahnya 0,45. Dan yang ketiga yaitu memiliki SDM mampu untuk melakukan pengembangan TIK, skalanya 3, bobotnya 0,15, rating rata-rata 2,7 dan jumlahnya 0,405. Dan yang keempat yaitu sarana dan prasarana yang dimiliki sudah memadai karena didukung dengan TI yang tepat guna bagi software maupun hardware. Skalanya 4, bobotnya 0,2 dan rating rata-rata 3,5 dan jumlahnya 0,7. Baiklah, selanjutnya pada faktor-faktor strategi internal yang yaitu kelemahan atau weakness. Yang pertama, ada infrastruktur jaringan yang selalu berubah-ubah, skalanya 3, bobotnya 0,15, rating rata-rata 2,95 dan jumlahnya 0,4425. Yang kedua yaitu ketersediaan ATM yang belum tersedia secara menyeluruh, skalanya 3, bobotnya 0,15, rating rata-rata 4 dan jumlahnya 0,6. Total keseluruhan dari skala yaitu 20, bobotnya 1,0 dan total jumlah keseluruhannya yaitu 3,2575. Adapun matriks strategi eksternal analisis SWOT yang telah digunakan untuk peluang atau opportunity-nya, yang pertama itu memiliki peluang untuk bersaing dengan kompetitor-kompetitor perbankan lain dalam melakukan penetrasi pasar melalui aplikasi berbasis TIK yang memiliki skala 2, bobot 0,11, rating 2,60 dengan total 0,268. Kemudian akses yang mudah, layanan transaksi TIK berfungsi dengan baik untuk mendukung kinerja komputerisasi dan memenangkan persaingan dengan skala 4, bobot 0,22, rating 2,90 dengan total 0,638. Yang ketiga, sumber keterampilan produk andalan yang menjadi kekuatan persaingan dalam memasukkan kebutuhan pasar, memiliki skala 3, bobot 0,16, rating 3,05 dengan total 0,488. Selanjutnya adalah threat atau ancaman pada analisis SWOT. Yang pertama adalah infrastruktur jaringan yang selalu berubah-ubah dengan skala 3, bobot 0,16,
rating 2,75 dan totalnya 0,44. Yang kedua, ketersediaan ATM yang belum tersebar secara menyeluruh membuat skala 2 bobot 0,11, rating 2,90 dan totalnya adalah 0,319. Baiklah, hasil kuesioner faktor internal dan eksternal SWOT, diagram SWOT hasil kuesioner memiliki kekuatan yaitu 2,215, kemudian kelemahannya yaitu 1,0425, kemudian mempunyai peluang 1,412, kemudian memiliki ancaman 0,759. Seperti yang terlihat pada diagram SWOT hasil kuesioner yang tersebut. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari semua yang kami sampaikan. Berdasarkan analisis infrastruktur teknologi pada Bank Mandiri, dapat diambil beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, pentingnya keamanan. Bank harus memiliki infrastruktur teknologi yang kuat untuk menjaga keamanan data dan informasi yang dimiliki. Kedua, ketergantungan pada jaringan. Bank sangat bergantung pada jaringan komunikasi yang handal dan cepat. 3. Integritas data dan redundansi. Bank perlu memiliki sistem penyimpanan data yang handal dan mencakup backup secara teratur. Yang keempat, layanan pelanggan. Infrastruktur teknologi harus dirancang untuk memberikan layanan pelanggan yang baik dan efisien. Dan yang terakhir, inovasi dan pengembangan. Bank yang berhasil akan terus berinovasi dalam penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Baik, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.